Nah, oke anak-anak, kita lanjut kembali ya. Nah, tadi sampai di Bapak Ahmad Subarjo itu juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini beliau itu diperintahkan oleh Bapak I.R. Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaannya, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa atau Allah, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, kalimat tersebut diminta untuk dijadikan kalimat pembuka naskah proklamasi. Nah, pada akhirnya disepakatilah bahwa kalimat pertama pada teks proklamasi Indonesia itu atau proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalimat ini berasal dari kutipan alinea ketiga dari Piagam Jakarta ya. Nah, kemudian di sini ada ulasan teks ya, itu halaman 117. Nah, di sini kita akan bahas ya. Nah, di sini judulnya itu adalah tentang Bapak Ahmad Subarjo ya. Nah, di sini judul teksnya itu bagian yang paling penting itu adalah peran Bapak Ahmad Subarjo ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal dari pembukaan Undang-Undang 1945 itu tadi. Nah, di sini informasi penting ya. Ada 3. Yang pertama, Bapak Ahmad Subarjo itu lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Nah, kemudian beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, di sini Ahmad Subarjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, pendapat kalian tentang teks ini apa? Nah, di sini pendapat Ibu ya, bahwa Ibu sangat setuju bahwa Bapak Ahmad Subarjo sangat besar jasanya bagi bangsa dan negara. Nah, selain sebagai anggota itu tadi, anggota panitia 9 ya, beliau juga merupakan perumus teks dari proklamasi. Kemudian di sini sarannya, nah di sini Ibu menyarankan ya. Nah, teks ini karena berisi informasi yang sangat penting ya tentang peran Ahmad Subarjo terhadap perjuangan bangsa Indonesia ya. Ini karena perannya ya. Jadi nanti anak-anak bisa tulis sendiri pendapatnya itu tentang Bapak Ahmad Subarjo. Kemudian saran apa yang akan anak-anak berikan ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ya ada pertanyaan lagi di bawahnya ya. Nah, jelaskan peran dan perjuangan penting yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Subarjo itu tadi. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama itu beliau berperan besar dalam panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, kemudian yang kedua, pada peristiwa Rengas Dengklok beliau menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi adanya perdebatan pendapat ya dari golongan muda dan golongan tua itu tadi. Kemudian di sini para perumusan naskah proklamasi Ahmad Subarjo mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, nah terutama bagian pembukaannya, nah yaitu atas berkat rahmat Allah maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu, kemukakan hal yang dapat kamu pelajari dari kisah peran dan perjuangan dari Bapak Ahmad Subarjo itu tadi. Nah, di sini Bapak Ahmad Subarjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat dan pahlawan nasional ya, nasional Indonesia. Nah, dengan jiwa dan rela berkorban dan pantang menyerah itu tadi serta gagah berani, mereka berdiri di barisan paling depan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara kita Indonesia ya. Nah, kemudian dari berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan NKRI itu tadi atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat telah menunjukkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan ya. Jadi anak-anak di sini dari berbagai peristiwa kemudian usaha-usaha yang dilakukan oleh para pemuda tadi, para pemerintahan Indonesia ya telah menunjukkan bahwa betapa pentingnya persatuan dan kesatuan kita di dalam sebuah negara. Nah, di sini bangsa Indonesia juga dibangun di atas keragaman dan perbedaan, yaitu perbedaan ras, suku, golongan, agama, dan budaya yang hidup beriringan menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang besar ya. Jadi di sini bangsa Indonesia itu hidup dengan keragaman dan perbedaannya, namun kita tetap satu ya, seperti kata Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Nah, oke, yang selanjutnya. Nah, perbedaan merupakan anugerah Tuhan ya, atau anugerah Tuhan yang Maha Esa yang perlu kita jaga.
Nah, satu di antara perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia itu adalah suku ya, suku bangsa dan budaya. Nah, ini adalah salah satu perbedaan yang dimiliki oleh bangsa kita Indonesia, yaitu perbedaan dari segi suku bangsa dan budayanya. Tetapi walaupun seperti itu ya, bangsa Indonesia itu tetap bersatu ya, walaupun kita memiliki perbedaan yang dari segi suku bangsa dan budayanya. Nah, sebagai bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa itu tadi, kita harus bangga ya, karena suku-suku yang ada kemudian mempunyai budaya yang beragam. Nah, keragaman tersebut itu terlihat jelas dalam unsur-unsurnya ya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap bangga terhadap bangsa kita sendiri ya, karena walaupun kita memiliki keragaman, kemudian perbedaan yang berbeda-beda, entah itu dari agama, entah itu dari ras, suku dan bangsa, tetapi kita tetap bersatu menjadi warga negara atau menjadi suku bangsa yang kompak ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada religi atau kepercayaan ya. Ini terlalu kecil sekali. Nah, di sini di halaman 118 ya. Nah, di mana Indonesia diakui adanya 6 agama resmi, yaitu Hindu, ya, ada Buddha, ada Islam, Katolik, Kristen, kemudian ada Konghucu. Nah, semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Nah, jadi ini adalah beberapa perbedaan dalam suku agama ya, dari segi agama maksudnya. Nah, di sini ada beberapa, kemudian ada 6 agama ya, agama resmi yang ada di Indonesia itu tadi, seperti agama Hindu, kemudian ada Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Nah, kemudian yang kedua itu mata pencariannya. Nah, keragaman alam di Indonesia itu menyebabkan mata pencarian masyarakatnya juga beragam. Nah, sebagai bentuk atau sebagai penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur, sementara itu orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai juga mengandalkan perikanan sebagai mata pencarian. Nah, lalu ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa, dan atau mata pencarian yang lainnya ya. Nah, kemudian ada dalam segi teknologi dan peralatannya. Nah, di sini teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di mana teknologi juga bermula dari bentuk yang sangat sederhana, kemudian berkembang terus-menerus itu sesuai dengan perkembangan pada zamannya sampai sekarang ini. Nah, selain itu ya, kebutuhan manusia mulai beragam. Nah, teknologi yang sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang ini, seperti teknologi dan peralatan itu contohnya seperti senjata, kemudian ada wadah, ada alat angkut, tempat perlindungan atau rumah, kemudian alat pembuat makanan dan minuman, serta pakaian dan perhiasan. Nah, jadi ini adalah contoh ya teknologi yang digunakan Indonesia atau kita pada saat ini ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah bagian kesenian. Nah, di mana di sini ya hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Nah, kesenian dapat dikelompokkan itu menjadi 2 macam. Yang pertama itu kesenian yang dapat dinikmati oleh mata. Nah, misalnya seperti patung ya, ukiran, kemudian ada lukis, ada seni rias, seni tari, seni pedalangan atau wayang ya, dan seni olahraga. Nah, anak-anak juga pasti pernah ya melihat seperti seni patung ya, kemudian seni ukir, seni lukis, itu banyak sekali terdapat di sekitar kita ya. Kemudian tari-tarian juga ada ya, dan seni olahraga juga. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga. Nah, misalnya itu seperti musik, kemudian seni sastra yang lainnya. Nah, setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah ya, dari alat musik dan berbagai keseniannya sendiri-sendiri ya. Oke. Nah, selanjutnya itu dalam hal pengetahuan. Nah, di sini berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Nah, pengetahuan itu telah mereka tetapkan atau mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada pada hidupnya atau kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di dalam kehidupan ya.